Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dora Sinta dengan email 801 122530036. Satu praktikan dari kelompok 3, praktikum algoritma dan pemrograman tahun 2026. Di video kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai Lamsol nomor 3 dengan bab ke 5 yaitu tentang array. Di sini bola program untuk mencari inverse matrix. Nah, di sini ada algoritma deskriptifnya. Pertama itu mulai, kemudian deklarasikan variabel mat itu untuk array matrix, kemudian inverse itu untuk matrix inverse, i dan j itu untuk indeks, masing-masingnya bertipe integer dan array integer. Selanjutnya, input elemen matriks 2x2 ke dalam array real untuk matriks awal. Kemudian, hitung determinan. Jika determinan sama dengan 0, tampilkan pesan matriks tidak memiliki inverse. Jika determinan tidak sama dengan 0, hitung inverse matriks menggunakan rumus inverse. Kemudian, simpan hasil ke inverse. Ini adalah array matriks inverse tadi ya. Kemudian lanjut, tampilkan matriks inverse dan algoritma deskriptifnya selesai. Lanjut ke pseudocode. Pertama-tama, tentunya kita harus mendeklarasikan variabelnya dulu. Di sini terdapat variabel nijk dengan tipe integer. Kemudian, variabel piv itu untuk pivot, yaitu untuk satu utamanya nanti. Kemudian ini untuk tempat, n ini untuk matriksnya ya, dengan tipe data float. Selanjutnya, pseudocode-nya dimulai dengan begin. Read n, yaitu input nilai n. For i sama dengan 0 to n, dan begin, for j sama dengan 0 to n, dan begin, read nij, n. Nah, di sini itu untuk memasukkan elemen-elemen dari matriks n-nya ya. Kemudian lanjut di sini. Nah, jika i sama dengan j kurang n, maka nij sama dengan 1. Ini jangan lupa kita memasukkan 1 ke variabel ke array nij. Nah, selanjutnya ini diselesaikan untuk menemukan matriksnya. Kemudian ini digunakan for lagi di bawahnya ini untuk menuliskan hasilnya, hasil dari inverse matriks tadi. Oke. Dan pseudocode-nya selesai. Lanjut ke flowchart. Nah, pada flowchart-nya di sini mulai dengan simbol oval, kemudian akan inputkan nilai n dan akan masuk ke pernyataan perulangan. Nah, di sini kita akan masuk lagi pernyataan perulangan di dalamnya. Ini nested for ya teman-teman. Kemudian lanjut ke sini, itu j sama dengan 1 to n. Jika benar, dia akan outputnya itu akan mij untuk matriksnya ya. Ini untuk input elemen dari masing-masing indeks matriksnya. Dia lanjut J++, dia akan muter di sini. Kemudian jika tidak memenuhi lagi, dia akan keluar di sini. Kemudian lanjut ke pernyataan for selanjutnya. Nah, for selanjutnya akan masuk ke for ini. Kemudian lanjut ke pernyataan kondisi, lanjut lagi ke proses, lanjut lagi ke plus, ulang sampai dia keluar plus. Kemudian masuk ke sini, kemudian masuk lagi ke sini, kemudian masuk lagi ke prosesnya ini pernyataan kondisi. Kemudian dia akan lanjut ke pernyataan perulangan lagi teman-teman. Nah, kemudian lanjut di sini akan masuk ke pernyataan, kemudian lanjut di sini akan masuk ke pernyataan perulangan lagi ya teman-teman. Kemudian lanjut kita jika benar maka akan masuk ke pernyataan kondisi. Nah, pernyataan kondisi jika benar lagi dia akan masuk ke pernyataan perulangan lagi. Kemudian akan dilakukan proses. Nah, dari sini jika prosesnya selesai itu akan lanjut lagi ke apa ini? R++ teman-teman. Lanjut muter-muter di sini. Jika selesai ini akan keluar di sini. Dia akan proses lagi, kemudian akan masuk ke pernyataan kondisi lagi. Kemudian akan di sini akan si out, kemudian akan masuk lagi pernyataan perulangan. Nah, akan masuk setelah pernyataan perulangan ini akan masuk ke proses. Nah, di sini diulang, terus dia akan masuk lagi sini.
Kemudian akan masuk ke sini ketika ini sudah tidak memenuhi lagi. Nah, masuk ke sini pernyataan perulangan lagi, kemudian akan masuk lagi pernyataan kondisi, kemudian akan masuk ke proses, teman-teman. Setelah proses, dia akan masuk lagi ke kemudian akan masuk lagi ke proses. Setelah proses, dia akan masuk lagi ke pernyataan perulangan. Setelah pernyataan perulangan ini, dia akan masuk lagi proses. Di sini akan muter sampai dia keluar, selesai. Di sini akan di I plus plus lagi ke pernyataan perulangan yang pertama. Nah, jika telah di pernyataan perulangan pertama ini, dia akan masuk lagi ke sini. Terus muter-muter sampai nilainya tidak memenuhi lagi, teman-teman. Kemudian lanjut ke pernyataan perulangan lagi. Nah, di pernyataan perulangan ini, sini itu untuk mencetaknya ya, mencetak outputnya. Setelah selesai, maka dia akan end. Oke, sekarang kita lanjut ke program C++ ya. Oke, di sini kita akan mulai untuk kode C++-nya ya. Pertama kita input IOStream. Ini untuk file header-nya. Kemudian using namespace. Namespace lanjut di inmate. Di sini untuk membuat fungsi utama. Nah, ini untuk mengawali dan mengakhiri statementnya. Ini lanjut. Kita pesan variabel-variabelnya dulu. Kemudian kita siap untuk ukuran matriks ya. Ukuran matriks kita langsung in saja juga di sini. In n. Oke. Kemudian for. Ini untuk array untuk memasukkan elemen dari masing-masing matriks. Selesaikan ini I sama dengan 0, kemudian I kurang dari N, I plus plus. Seperti ini. Lanjut, sini kita akan buat awal dan akhir untuk statement for-nya ya. Di sini kita memasukkan lagi for, karena ini matriks ya. Kita pakai nested for. Kita gunakan juga variabel J. Ini bebas untuk menggunakan variabel apa saja, tapi di sini saya menggunakan variabel J dan I. Kemudian J kurang dari N, J plus plus. Kemudian kita buka lagi, tunggu sebentar seperti ini. Nah, ini kemudian kita sin untuk matriksnya ya. Matriks I, baris I dan kolom J. Nah, koma. Kemudian di sini ini sudah belum ya? Oke, di sini setelah ini kita masukkan lagi format. Sini ini kan hanya satu nih. Kalau hanya satu berarti kita tidak usah pakai kolom for awal dan tutup ya. Ini karena dia hanya akan membaca satu statement di bawahnya. Oke. Sini kita gunakan for lagi. Gunakan for lagi. Oke, for lagi nih seperti di sini deh. Ini harusnya di bawah for yang ini ya. Nah, di bawah sini ya, saya gunakan for lagi, kemudian kita masukkan lagi inisialisasi maksudnya I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Oke, kita lanjut. Sini masuk lagi ada for lagi, kemudian integer J, kemudian N, kemudian J kurang dari 2,
dikali N J plus plus. Oke. Selanjutnya di sini kita lanjutkan. Tunggu sebentar. Seperti dia di bawah sini. Ini kemudian nah, ini ya, ini kodenya. Oke. Di sini pertama ini untuk memasukkan elemen dari masing-masing matriksnya. Kemudian ya, kemudian ini untuk mencari inverse-nya, di sini kita gunakan pivot. Sebagai di sini kan cari matriks ya, cari inverse teman-teman. Berarti kita itu bisa menggunakan rumus. Matriks ini kan misalnya matriks A nih. Matriks A jika dikalikan dengan matriks A inverse itu akan memasukkan identitas. Oleh karena itu, di sini kita gunakan juga mana ya identitasnya. Nah ini nih, ini ya sebagai tempatnya ini. Kemudian di sini kenapa kita gunakan pivot? Karena salah satu cara ini kan karena matriksnya itu n kali n ya, dimana user itu biasanya memberikan n-nya sembarang nih. Nah, oleh karena itu di sini kita gunakan operasi baris elementer dengan menggunakan pivot. Pivot apa di sini sebagai satu utamanya ya. Satu utama sebenarnya kita akan mencari diagonal utamanya dari matriks yang kita inputkan ini. Kemudian baru bisa dicari determinan dan baru bisa dicari inverse-nya. Setelah selesai, sini akan diisi out, sini akan ditampilkan hasil dari inverse matriksnya. Seperti itu. Coba kita running ya di sini. Nah, oke. Sini kita coba masukkan ya n kali n-nya misalnya di sini pakai matriks 2 kali 2 nih. Masukkan lebih matriks misalnya 1 2 1 untuk indeks 1 1, 2 untuk indeks 1 2, kemudian 3 untuk indeks 2 1, kemudian 21 ya? 22, kemudian 4 itu untuk indeks ya 22. Nah, ini nih muncul ya inverse matriksnya itu berapa? Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.